Puncak arus mudik lebaran 2023 bersama Mirva Suri. Dan saat ini sudah ada rekan Fani Imaniar yang sedang melakukan perjalanan mudik dan kita akan bertanya-tanya bagaimana mudik jalur darat. Ya, selamat sore Fani. Senang sekali bisa mudik ya Fani ya. Kalau ini menuju kemana? Karena Fani sekarang saat ini sudah berada di Tugu, Yogyakarta ya Fani ya. Bisa diceritakan pengalamannya karena dari semalam ya sudah mulai melakukan perjalanan mudik. Iya Mirva, terima kasih. Cepat kali bilang saya stasiun Tugu, ini bukan stasiun Tugu, lebih tepatnya Tugu Yogyakarta. Saya saat ini baru saja mendarat, baru saja sampai di kota Yogyakarta, tempat saya atau tujuan saya untuk melakukan perjalanan mudik pada tahun ini, Lebaran 2023 ya. Tapi kalau misalnya mungkin bisa digambarkan, karena saya kebetulan melakukan perjalanan mudik ini via jalur darat, menggunakan kendaraan pribadi dan melewati jalur Pantura. Start dari tentu saja jalur Cikatama begitu ya, Cikampek menuju gerbang tol Cikampek utama. Kemarin malam saya melakukan perjalanan mulai dari Jakarta ya, dari Jakarta sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan itu atau katakanlah ketika masuk gerbang tol atau masuk jalur tol pertama kali sudah mulai terlihat keramaian dan cukup meningkat secara signifikan begitu jumlah atau volume kendaraan yang akan menuju atau melakukan perjalanan mudik secara bersama-sama. Kenapa saya mengatakan kita sama-sama melakukan perjalanan arus mudik tersebut? Karena tujuannya sama-sama ke arah gerbang tol Cikatama. Dan ketika mengalami kemacetan pertama kali atau antrian yang cukup mengular, itu sudah terjadi ketika kita keluar atau menuju ke arah keluar Bekasi Barat, itu Bekasi Barat atau Pekayon. Itu kemacetan atau durasi kemacetan berlangsung cukup lama. Bahkan saya sempat bergantian menyetir begitu dengan orang atau satu mobil kendaraan yang kita gunakan bersama-sama tersebut, karena memang durasi kemacetannya cukup panjang seperti itu. Dan ketika kita sampai ke gerbang tol Cikatama, ini berarti kalau misalnya kita ambil jarak dari durasi pertama kali kita melakukan perjalanan sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat, kami baru sampai ke gerbang tol Cikatama itu sekitar pukul 5 pagi, 5 waktu Indonesia Barat. Berarti ada sekitar waktu 7 atau 8 jam durasi kemacetan tersebut. Kemudian ketika kita keluar dari gerbang tol Cikatama, memang pemberlakuan one way ini sudah dilakukan. Walaupun memang kalau misalnya kita bicara mengenai skema one way yang diberlakukan oleh Dirlantas Polda Metro Jaya ini baru start sekitar KM 72 Cikatama sampai dengan kilometer 41 KM 72 Cipali, mohon maaf, sampai dengan KM 1414 Kalikangkung. Tetapi dari saya start berjalan gitu, atau katakanlah ketika kami melakukan perjalanan, skema one way tersebut ternyata sudah diberlakukan dari arah masuk menuju Bekasi. Di mana kemarin malam tol MBZ yang seharusnya atau biasanya digunakan dalam melakukan perjalanan arus mudik ini dibuka, tetapi karena kemarin tol MBZ itu ditutup, ini juga menjadi salah satu atau asumsi saya sementara ini menjadi salah satu faktor utama penyebab kemacetan yang cukup masif terjadi di jalur bawah menuju ke gerbang tol Cikatama. Kemudian saya juga belum mendapatkan informasi update terkini terkait dengan apakah pagi hari ini 20 April 2023 tol MBZ tersebut sudah dibuka untuk para pemudik melakukan perjalanannya atau tidak. Tetapi sekali lagi penutupan jalan tol MBZ yang kemarin dilakukan atau semalam dilakukan, menurut saya itu menjadi salah satu faktor utama adalah masifnya durasi kemacetan yang dialami oleh para pemudik yang akan melakukan perjalanan mudik ke arah tengah dan juga timur Jawa, terutama saya juga yang menuju ke arah Yogyakarta. Kemudian keluar dari gerbang tol Cikatama, kemacetan tersebut juga masih terasa, masih kami alami bersama-sama begitu. Di mana skema one way yang diberlakukan ini masih diberlakukan atau katakanlah satu jalur untuk para pemudik yang akan menuju tengah dan juga timur Jawa tersebut sudah diberlakukan sampai ke arah Palikanci dan itu berlanjut sampai ke arah Kalikangkung. Jadi para pemudik terutama yang akan melakukan perjalanan mudik pada hari ini mungkin bisa sambil atau sembari memantau bagaimana pemberlakuan skema one way yang dilakukan oleh Dirlantas Polda Metro Jaya, karena memang kemarin kami mendapatkan informasi apapun skema atau antisipasi dari kemacetan arus mudik 2023 ini diberlakukan secara situasional, melihat bagaimana arus para atau jumlah volume kendaraan yang masuk menuju arah tengah dan juga timur Jawa.
Sementara itu dari informasi yang kami dapat dari gerbang tol Cikatama sendiri, Mirva, per pukul 6 waktu Indonesia Barat, ada sekitar 97.000 kendaraan dari arah Jakarta menuju tengah dan juga timur Jawa yang melewati gerbang tol Cikatama. Yang ini mana berarti saya bersama dengan 97.000 kendaraan kemarin memasuki wilayah Bekasi dan seterusnya menuju atau katakanlah melewati jalur yang biasa kami gunakan untuk melakukan perjalanan ke arah tadi ya tengah dan juga timur Jawa gitu dalam perjalanan mudik kali ini. Dan mungkin safe to assume atau aman untuk mengasumsikan bahwa tanggal 19 dan juga mungkin kemungkinan besar 20 April ini masih menjadi sebuah era di mana kita namakan puncak dari arus mudik Lebaran 2023. Dan yaitu tadi perjalanan yang cukup panjang. Baik. Saya baru sampai di Jogja tadi sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Hampir lebih dari 12 jam saya melakukan perjalanan mudik. Dan demikian saya harap sih mungkin, tapi kalau misalnya kita bicara mengenai infrastruktur sendiri sih cukup cukup terjaga seperti itu. Kebanyakan atau katakanlah dari pantauan saya selama melakukan perjalanan, faktor-faktor atau variabel utama penyebab kemacetan itu justru berasal dari sesama pengendara sendiri. Seperti banyaknya pengendara yang berhenti di bahu jalan, terutama ketika kita menggunakan jalur di kanan instead of jalur kiri yang biasa kita gunakan sehari-harinya. Bahu jalan baik kanan maupun kiri itu digunakan oleh para pengguna kendaraan. Kalau tadi pagi sekitar pukul 4 sampai dengan 5 waktu Indonesia Barat, para pengendara atau para pengguna kendaraan roda 4 ini menggunakan bahu jalan untuk berhenti tidak hanya untuk beristirahat tetapi juga untuk melakukan sahur begitu. Persiapan puasa untuk hari ini. Tapi itu lagi-lagi karena banyaknya kendaraan yang ingin berhenti tersebut sehingga menambah durasi untuk katakanlah ya tadi kemacetan yang terjadi di jalan. Belum lagi ketika saya hitung ada lebih dari sekitar 4 sampai dengan 5 tabrakan yang terjadi di sepanjang jalur Cikatama menuju Palikanci sampai ke arah Kali Kangkung yang disebabkan tidak hanya pengendara mengantuk tetapi juga tidak memperhatikan jarak antara di depannya, jarak mobil di depannya, sehingga menjadi sebuah tidak hanya pertimbangan sendiri bagi pengendara. Karena kalau misalnya kita bisa melihat skema pengamanan yang dilakukan oleh Dirlantas dan juga kepolisian serta di setempat sudah cukup aman, sudah cukup rapi, tetapi dikarenakan beberapa pengendara yang lagi-lagi human error, ini ditakutkan atau dikhawatirkan itulah yang menjadi variabel utama penyebab dari kemacetan perjalanan arus mudik kali ini. Mungkin demikian informasi yang saya berikan sementara untuk Mirva. Baik, terima kasih Fani Imaniar, laporannya langsung dari Tugu Yogyakarta, sekalian membagikan cerita dan pengalaman ya mudik tahun ini ya. Apalagi memang mudik tahun ini banyak sekali yang mudik, jadi suka dukanya harus dilalui kemacetan demi bertemu dengan keluarga tercinta. Terima kasih Fani.